terkait masalah itu. Ini tidak terlepas dari adanya suatu doktrin tentang konsep kemampuan bertanggung jawab yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Nah, menurut Van Hammel, kemampuan untuk bertanggung jawab adalah suatu kondisi kemampuan dan kenormalan psikis. Ya, menurut Van Hammel. Menurut ahli bagaimana? Ya, izin menjawab penuntut umum. Jadi memang ini adalah konsekuensi dari perdebatan di antara kalangan ahli hukum pidana di masa lalu ketika ajaran kesalahan psikologis dan ajaran kesalahan normatif deskriptif ini saling bertentang satu sama lain. Bukan bertentang, maksudnya saling memiliki pendirian atau standing masing-masing. Dan kalau saya ingat petua guru-guru saya, karena saya juga termasuk junior di bidang hukum pidana ini, sebenarnya bicara tentang hukum pidana itu bicara tentang psikis. Makanya tidak bisa dikaitkan dengan ukuran-ukuran bersifat normatif. Mohon maaf penuntut umum, kalau hanya dilihat dari kesalahan normal for trading, kesalahan yuridis, sudah barang tentu lembaga pemasyarakatan akan penuh penuntut umum. Oleh karena itu ketika tadi Van Hammel mengatakan bahwa itu merupakan keadaan normal psikis, maka mungkin sudah waktunya hukum pidana Indonesia mengembalikan keseimbangan antara perbuatan dan pelaku tindak pidana. Keseimbangan antara perbuatan dengan sikap batinnya tersebut. Demikian. Baik. Ini tidak terlepas dari ada 3 permasalahan yang menurut Van Hammel tadi. Itu satu, memahami arah tujuan faktual dari tindakan itu sendiri. Nah, menurut ahli bagaimana? Menurut ahli, ini apa yang disampaikan tadi, ini tidak terlepas dari adanya psikis. Dalam hal pertanggungjawaban pidana itu. Satu, ada 3 hal yang perlu ahli ketahui menurut Van Hammel, itu adalah memahami arah tujuan faktual dari tindakan itu sendiri. Yang nomor 2 adalah kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang. Tadi ahli sudah berkali-kali menyampaikan bahwa secara sosial dilarang. Nah, dikaitkan dengan doktrin-doktrin tersebut, itu bagaimana menurut ahli? Ya, jadi tadi yang seperti saya sampaikan, saya di awal juga tadi menjelaskan tentang pertanggungjawaban ya, turkening Barheti tadi. Itu memang keadaan 3 tadi, untuk dia mengerti makna dan akibat dari perbuatan, mampu menginsafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban umum masyarakat, dan mampu menentukan kehendak berbuat. Ini harus bersifat kumulatif dan tidak alternatif menurut umum. Oh, jadi itu sifat yang terjadi menjadi kumulatif. Apakah sifat-sifat tersebut diejawantahkan menjadi misalnya berdoa dulu, habis itu dia melakukan perbuatan yang secara sosial dilarang oleh masyarakat? Iya. Apakah itu termasuk suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan? Iya, tentu saya tidak mengetahui secara persis fakta yang mungkin ditanyakan dalam pertanyaan penuntut umum. Tapi ketika seorang berdoa, mungkin saja dia sedang menimbang-nimbang dalam hatinya, apakah dia mau melakukan itu atau tidak, apakah dia bisa dipidana kalau dilakukan itu. Dan kalau dikaitkan tadi dengan penjelasan saya sebelumnya, ketika dia menerima perintah, sesungguhnya dia berada dalam keadaan konflik penuntut umum. Berarti secara faktual dia sadari. Iya, tapi belum tentu dia memiliki kehendak untuk menentukan. Betul, itu saya akan mengalihkan. Yang ketiga adalah adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Dia bebas, dia tidak dalam keadaan tekanan, dia tidak dalam keadaan yang merasa bahwa itu adalah suatu hal yang suatu keharusan, harusnya seperti itu. Menurut ahli bagaimana? Iya. Jadi yang ditanyakan penuntut umum ini adalah paham indeterminism, betul ya? Betul. Yang dianut dalam aliran klasik. Betul. Dimana ya istilahnya kalau orang itu dia bisa menentukan kehendak bebas gitu ya, betul, berbuat atau berbuat sesuatu. Betul. Tapi dalam perkembangannya penuntut umum kita juga berangkat ke dalam aliran hukum pidana modern. Siap. Yang menganut paham determinism. Determinism ini berarti tingkah laku individu adalah interaksi dengan lingkungan sekitarnya yang menimbulkan hubungan sebab akibat dari apa yang dia putuskan tadi.
Jadi kehendak bebas ini tidak lagi menjadi suatu hal yang absolut dalam hukum pidana modern. Dan yang tadi penutup tanyakan itu berada dalam aliran klasik. Dan kalau kita nanti akan masuk ke dalam KUHP ya, meskipun itu masih nanti ya? Ius constituendum, tapi nilai-nilai hukumnya boleh digali karena ada izin penuntut umum, ada pasal 5 dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Terima kasih, Mas. Ini satu. Bicara masalah perintah jabatan, ini hal tersebut tidak lepas dari adanya doktrin militer. Melihat perintah jabatan tidak lepas dari doktrin militer. Nah, menurut ahli bagaimana? Iya, jadi tadi kan saya pada saat menjelaskan beberapa tafsir putusan Mahkamah Agung terkait, itu memang menjelaskan ada hubungan secara de facto dan de jure dan pengendalian efektif seperti yang terjadi di kemiliteran. Betul. Tapi uniknya, penuntut umum, saya nggak bawa putusannya, mungkin saya sempat tulis di Kompas mengenai hal ini, tapi begini, penuntut umum. Dalam salah satu bagian pertimbangan dari putusan Enrico Guterres kalau saya nggak salah, nanti saya dicek ya. Meskipun ini nggak ada kaitan langsung dengan pasal 51, tapi Mahkamah Agung mencoba menafsirkan siapa yang dimaksud dengan pejabat atau penguasa yang berwenang. Itu Mahkamah Agung mengatakan seperti halnya juga dalam kepolisian. Nanti bisa saya fotokopikan untuk penuntut umum. Seperti halnya dalam hal kepolisian. Kepolisian, karena satu. Dari awal secara historis tadi disampaikan bahwa kepolisian itu adalah mengandalkan militer. Seperti itu. Jadi maka ini tidak terlepas dari adanya perintah jabatan itu, tidak lepas dari adanya doktrin militer. Betul. Nah, tadi kalau ahli mengatakan bahwa hal tersebut coba di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 103 kalau nggak salah ini. Kalau saya salah mohon ditegur majelis. Jadi pasal 103 KUHP itu ada beberapa yang tentang kewajiban prajurit bawahan melaksanakan perintah atasan. Nah, ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Pidana Militer. Satu, bahwa prajurit bawahan berkewajiban melaksanakan perintah atasan dalam hal perintah tersebut merupakan perintah dinas. Perintah dinas. Ini jelas termaktub di dalam pasal 103 ayat 1 KUHPM, pidana militer. Nah, oleh karena itu, kenapa saya kaitkan dengan doktrin tadi, bahwa selama ini di Indonesia adalah bahwa perintah jabatan itu adalah doktrinnya doktrin militer. Ini kalau ini pendapat saya. Kalau tadi mengatakan, saya rasa ahli pasti akan sependapat. Nah, namun ada ketentuan-ketentuan di dalam pasal itu. Ada ketentuan-ketentuan terkait masalah itu, yaitu satu, disampaikan oleh atasan yang berwenang. Tadi ahli sudah menyebutkan. Kedua, dalam lingkup kewenangannya yang berisi perintah dinas atau berhubungan dengan kepentingan dinas. Ini ada 3. Tidak bertentangan dengan hukum. Ini yang paling pokok. Tidak bertentangan dengan hukum. Perintah jabatan itu tidak bertentangan dengan hukum. Nah, ada lagi ayat B-nya, prajurit bawahan yang melakukan atau tidak mentaati, walaupun itu perintah atasan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, tidak diterapkan pasal 03. Ada lagi peraturannya. Begitu juga di dalam huruf C, majelis hakim dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan bawahan karena melaksanakan perintah atasan harus memperhatikan tersebut. Makanya kami kaitkan dengan doktrin tadi supaya nanti kita memahami bahwa perintah dinas itu apa. Nah itu. Ada 3 juga, yaitu situasi dan kondisi psikologis prajurit bawahan pada saat menerima perintah tersebut. Tadi sudah disebutkan oleh ahli. Kedua, intelektualitas dari prajurit bawahan pada saat menerima perintah tersebut. Ketiga, perbedaan jenjang kepangkatan tersebut. Maka menurut ahli tadi bahwa perintah jenjang itu bisa masuk. Apakah ini masih dilakukan di dalam salah satu tadi menyangkut masalah perintah jabatan itu salah satu adalah di kepolisian. Nah,
Mohon bisa mendapatkan pencerahan nih. Baik. Terima kasih. Terima kasih penuntut umum. Luar biasa sekali pertanyaan Anda. Tapi begini, yang disampaikan oleh penuntut umum tadi adalah dalam lingkup militer yang bersifat tentu bersifat lex spesialis ya dari KUHP. Dan pasal 51 KUHP sebagai ketentuan umum ini sebenarnya untuk sipil. Gitu. Nah makanya kalau kita kaitkan juga, ada juga ketentuan di pasal 413 kan tentang kejahatan jabatan. Manakala seorang komandan angkatan bersenjata yang menolak atau mengabaikan menggunakan kekuatan di bawah perintahnya yang diminta penguasa sipil, ada ancaman pidana untuk itu. Nah, jadi memang ini konteksnya adalah kalau ada keraguan-raguan akan hapusnya elemen melawan hukum tadi, yang seperti saya sampaikan dalam konteks perintah jabatan atau antelek level, maka kita harus melihat dari sisi kesalahan psikologisnya. Apakah dia memiliki guilty mind untuk melakukan tersebut? Sekalipun memang dia tahu bahwa itu perbuatan yang salah, yang dilarang, yang melawan hukum, bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Tetapi ketika dia berada dalam konflik seperti itu, maka ukuran-ukuran kesalahan normatif sangat sulit tuh dipakai. Tadi penuntut umum juga menyampaikan bagaimana keadaan psikologisnya kan. Saya kutip kembali. Jadi itu sangat matters untuk menentukan bagaimana apakah seseorang itu bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Demikian betul. Terima kasih, ahli. Oleh karena itu, saya masih harus mendapatkan pencerahan lagi menyangkut hal tersebut. Maka berkaitan dengan hal tersebut, melihat adanya, kalau saya melihatnya dari perintah jabatan itu adalah menyangkut masalah doktrin militer, walaupun pasal 51 KUHP jelas itu untuk sipil. Namun ini yang nggak bisa kita lepaskan, karena apapun yang ada, ini adalah untuk mengkrip seolah-olah bahwa suatu perintah jabatan itu menjadi suatu perintah kedinasan, walaupun tadi saya sampaikan kepada ahli bahwa itu secara tiga tadi ada yang dilarang oleh secara sosial masyarakat, dilarang untuk dilakukan hal-hal seperti itu. Nah ini menjadi suatu hal yang harus kita jelaskan pada masyarakat bahwa ini apakah hal-hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, menurut ahli bagaimana ini? Ya, mungkin tadi saya terima kasih penuntut umum. Makanya tadi saya sudah jelaskan, memang pembentuk undang-undang tidak menentukan perbuatan apa yang tadi item-item yang penuntut umum sampaikan tadi, tidak membatasi tersebut. Maka dari itu untuk membereskan segala perdebatan yang ada, dalam rumusan KUHP baru ini memang dijelaskan perbuatan itu dilarang. Yang dilakukan dalam perintah jabatan itu memang sesungguhnya dilarang. Dan yang hapus itu adalah melawan hukum. Kalau ada keraguan-raguan, maka perlu dilihat dari sisi subjektif on reh elemennya. Nah tapi memang saya bisa memahami bahwa ketika membaca apakah ada hubungan secara de facto de jure pengadilan efektif, kadang-kadang penuntut umum dari literatur yang saya miliki, seorang bawahan itu berada dalam situasi yang sulit untuk mengabaikan atau menolak atau menghindari adanya perintah tadi. Karena jargon-jargon seperti siap laksanakan itu sangat mungkin menjadi suatu hal yang menentukan tadi faktor lingkungan dia, sehingga membawa dia pada sikap determinisme tadi, bahwa kehendak dia nggak ditentukan sendiri tapi bergantung pada faktor lingkungan yang merupakan satu mata rantai akibat dari apa yang dia putuskan. Demikian. Mungkin dilanjutkan yang lain. Selanjut ahli.